Allah alamin kita bisa ketemu di sini. Terima kasih ini kunjungannya dari diprovokasi oleh Mas Yusuf Yudhistira, mitra saya di Desa Mikro, mahasiswa dari UNED. Ya, terima kasih berkunjung tentunya kepada pengolahan atau pembuatan pupuk limbah dapur gitu ya. Nah, ini monggo, saya tidak bisa banyak pidato, sudah waleh pidato soalnya jadi guru ceramahnya itu. Jadi kalau sekarang saya pertemuan mungkin dari narasi. Nah, kalau udah tidak ada pertanyaan ya sudah selesai ya. Ya, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Saya cuma penasaran itu yang di lele tuh pink-pink itu apa? Warna pink. Akhirnya kok bisa Iya. Warnanya pink. Oh, biasanya gimana warna air? Soalnya saya lihat tuh coklat kejuan. Oh gitu ya. Oh, ini itu, pink gitu. pink ya. Ya itu gini ya. Lele yang di sana itu juga pengembangan dari bakteri. Itu warnanya masih belum sempurna. Yang sempurna warnanya di sini nanti. Ya. Warna itu belum warna yang saya kehendaki. Karena itu masih warna-warna menjijikkan. Ya. Betul enggak? Anda andaikan tangan Anda mau masuk ke sana masih iman-iman gitu ya. Betul ya? Nah, nanti kalau yang di sini warnanya sudah warna yang saya kehendaki. Itu sebenarnya perubahan dari warna alami yang itu mengandung apa sih kok saya lupa. Jadi kalau itu lele itu sisa pakan masuk ke tanah, masuk ke dasar, itu jadi amoniak. Iya, kotorannya. Ya kotoran kan. Nah, itu masih ada amoniaknya. Kalau yang sudah bakterinya jalan seperti nanti di kolam saya, itu udah ada amoniak. untuk pembuatan pupuk organik itu tadi kan diimplementasikan kan nggak hanya satu jenis produk perkebunan, tadi ada jeruk, ada jambu, kemudian ada juga yang mungkin di budidaya tadi ya lele dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira untuk produk pupuk organiknya itu satu kemudian diimplementasikan ke semua, atau ada varian-varian dari pupuk organik yang dispesialisasikan untuk masing-masing produk tanaman itu Pak? Sebenarnya basicnya sama, bakteri ya. Saya mengembangkan dari bakteri dari mikroorganisme lokal ya. Saya mengembangkan dari sana, cuma saya bawa sedikit kepada spesies. Dia sedikit pada spesies, yaitu gimana saya cara mengembangkannya. Kesukaan bakteri itu apa? Itu bakteri itu ternyata manis. Itu kesukaan pertama. Terus apapun yang berbau manis saya kasihkan kepada bakteri. Misalkan ada gula, CT itu sisa kopi masuk sana, sisa teh masuk sana, makanan buah-buahan yang manis masuk sana, gitu kan. Nah, setelah ini nanti bakteri itu kelihatan banyak sekali, indikator banyaknya itu apa? Kita tanpa pernah ngasih ragi tape, tapi langsung beraroma harum. Itu indikatornya. Nah, setelah ini indikator ini berarti ini sudah bakteri sudah berjalan. Ya, ini analisa saya, mungkin yang ilmiah monggo lah. Ya kan? Karena saya begitu itu tak coba. Lah kalau gini coba tak kasihkan ke ikan, itu bukan airnya, tapi materialnya yang nggak disuka ikan. Mungkin kalau nanti lihat di YouTube saya, jeruk Bali itu siapa yang bisa memberikan jeruk Bali disuka ikan? Kira-kira nggak ada ya. Durian, ikan lele bisa mau dengan kulit durian. Ya, pernah lihat nggak itu? Nah, bakteri saya ikan lele itu mau kulit durian itu dimakan, kulit jeruk juga dimakan. Nah, kalau ini sudah dimakan berarti apa? Aromanya itu sudah dianggap ikan oleh ikan itu, sudah dianggap makan alaminya itu. Nah, disinilah saya kembangkan. Oh, kalau di sini bakteri ini ternyata di ikan juga mau. Lah, kalau ikan itu dikasih bakteri ini di konsentratnya tadi itu, maka punya dampak yang positif, ikannya nggak gampang sakit. Ya, ikannya nggak gampang sakit. Ini. Terus kedua, pakan ikan bisa dikendalikan.
tidak full konsentrat. Bisa full konsentrat, bisa tidak full, bisa tidak sama sekali. Saya tidak sama sekali. Iya. Itu bakteri dasarnya sama. Saya sebutnya itu SUC, suplemen organik cair. Iya. Itu Mas. Mungkin ada lagi. Mau tanya itu sih Pak, mungkin kan ini sebelum mungkin tadi ya sebelum adanya implementasi ke sosioekonomi, untuk pertama kali meneliti ini tuh sebenarnya prosesnya bagaimana Pak? Apakah itu proses yang lama? Kan tadi sudah dijelaskan juga latar belakangnya jenengan itu pernah berbagai macam bidang. Nah itu sampai menemukan produk ini tuh bagaimana Pak ceritanya? Bisa menemukan ini dan ada rasa ingin menciptakan sosiopreneur ini? Ya, sebenarnya saya kan seorang peneliti partikelir ya. Jadi peneliti singkar PDW. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada gunteknya itu nggak ada, juknisnya juga nggak ada gitu ya. Tapi saya sebagai peneliti partikelir itu membuat teori-teori dasar sendiri. Ya, misalkan gini, kucing itu kalau dikasih nasi nggak bakal dimakan, ya kan? Dikasih pindang dihabiskan. Kalau pindang dicampur dengan nasi diulek itu dihabiskan sama kucing. Kucingnya juga gemuk, ya kan? Nah, ini teori dasar saya untuk penelitian. Sehingga apapun yang beraroma disukai lele itu mesti dimakan, gitu kan? Yang disukai lele itu apa? Ikan asin. Apapun yang disukai oleh apapun yang dikasih aroma ikan asin, kasihkan lele, pasti dimakan. Nah, persoalannya apakah cukup dimakan saja kalau lele? Kayak dengan kucing, ternyata untuk lele tidak bisa mengurai kayak kucing, bisa mati itu. Dikasih makan nasi dimakan tapi langsung mati. Begitu dibedel utuh tuh nasinya. Nah, solusinya apa? Harus ada pembantu penguraiannya. Dalam bahasa ilmiahnya disebut probiotik. Ya, saya mengembangkan. Jadi semua yang dikasihkan ke ikan harus dikasih rasa yang disukai ikan, juga harus dikasih probiotik. Nah, itu yang disebut paling gampang bakteri. Nanti kalau probiotik orang masih suruh definisikan panjang banget gitu ya. Nah, jadi kita membuat teori-teori dasar seperti gitu. Itu di sana tadi kan tidak banyak ini ya, apa, binatang pengganggu ya. Ya, itu saya teliti. Buah apa yang tidak disukai binatang? Maksudnya golongan binatang mengganggu, ulat gitu ya. Itu saya lihat itu pace, bentis. Tahu bentis? Hah? Apa ya? Pace, bentis, Godo. mengkudu. Iya. Ya, mengkudu ya. Mengkudu itu tak lihat mulai kecil sampai busuk tidak ada binatang mengganggunya. Oh, berarti analisa saya binatang tidak suka dengan aroma pace. Maka supaya tumbuhan itu tidak diganggu oleh tumbuhan perusak tadi, saya gunakan pace untuk semprot atas. Alhamdulillah itu juga berhasil. Jadi orang-orang meneliti itu harus apa ya, suka mengamati gitu ke fenomena alam itu apa. Itu dengan diamati lama-lama itu menjadi grand teorinya ya gitu. Gitu. Nah, di pertanian itu kan ada masalah pupuk mahal langka, itu kan masalah itu. Nah, padahal pupuk dibutuhkan sekali ya kaum petani. Kita gimana bisa menciptakan yang tidak mahal dan mudah ya. Kalau lawannya langka itu kan mudah, tidak mahal lawannya murah. Nah, tapi hasilnya harus menyenangkan. Jadi kalau main pupuk harus 3M itu, mudah, murah, menyenangkan. Ada lagi, monggo. Saya tidak bisa narasi soalnya. Apa
ada niat untuk dipatenkan sama di branding gitu Pak? Ya. Untuk- Kalau saya pribadi tidak ada. Saya pribadi tidak ada. Kalau ada orang lain mau patenkan, mau branding, saya bantu. Karena bagi saya apa ya, paten yang paling bagus itu royalti itu dari Allah. Itu bagi saya. Jadi kalau royalti dari orang tuh masih fata morgana. Tapi kalau royalti dari Allah itu pasti. Sehingga kalau itu memang karya saya dimanfaatkan orang, saya selalu dapat royalti dari Allah. Gitu. Paling tidak royalti yang di dunia ini adalah kemurahan. Kan itu.